man asyakiku kang tunggal kantet sapa al-am. Summal ammu nuli paman lil abi krana tunggal bapak. Summa benuhu nuli anak lanange al-am. Al-am ngoten mawon, entah itu am syakik atau am lil ab. Ai ibnu kullin tegese anak lanange saben-saben siji. Minhuma saking karone am syakik lan am lil ab. Wa insafula senajan sak pengisor sapa ibnu. Ala hadat tartibi ing atase ikilah urut-urut. Ala hadat tartibi ing atase ikilah urut-urut. Fayuqaddamu mongko den dinginake sapa ibnul ammi anak lanange paman asyakiki kang tunggal kantet sapa al-am ala ibnil ammi ing atase anak lanange paman lil abi krana tunggal bapak. Fa idza udimat mongko ari kalane den sepekake. Fa idza udimat mongko ari kalane den sepekake sapa al asobatu pira-pira waris asobah. Sapa al asobatu pira-pira waris asobah minan nasabi saking nasab. Fal maulal mu'tik adzakaru thumma asobatuhu. Fal maula mongko bendoro al mu'tiku kang merdekake sapa al maula. Adzakaru kang lanang sapa al maula. Thumma asobatuhu nuli pira-pira waris asobai al maulal mu'tik ala tartibil irti ing atase urut-urutane warisan. Amal maulatul mu'tiqatu. Amal maulatu anapun utawi bendoro wadon majikan perempuan al mu'tiqatu kang merdekake sapa maulah. Ida kanat ari kalane ana sapa maulah hayatan kang merdiku hayatan kang urip mongko ngrabekno ati kota ing kaula pamerdekane maulah mu'tiqah ing kaula pamerdekane maulah mu'tiqah. Sapa sing yuzawiju sapa wong yuzawiju kang merdekake sapa man yuzawiju kang ngrabekake al mu'tiqata ing wadon kang merdekake bikelawan urut-urut as-sabiki kang wis dingin apa at-tartib fi auliya ing dalem pira-pira wali nasab ing dalem pira-pira wali nasab. Damatat al mu'tiqatu zawwaja atiqata man lahul wala'u 'alal mu'tiqah. Damatat mongko ari kalane mati sapa al mu'tiqatu watang merdekake zawwaja mongko ngrabekno atiqata ing kaula pamerdekane mu'tiqah. Atiqata ing kaula pamerdekane mu'tiqah sapa man wong lahu kang iku tetep keduwe man al wala utawi waris wala alal mu'tiqati ing atase wadon kang merdekake. Summa benuhu nuli anak lanange man. Summa benuhu nuli anak lanange man. Summa benubnihi. Summa benubnihi nuli anak lanange man. Nuli anak lanange man. Yang terakhir summal hakim nuli wali hakim. Summal hakimu nuli wali hakim. Yuzawiju ngrabekno sapa al hakim. Yuzawiju ngrabekno sapa al hakim inda faqdil auliyai nalikane kasepen ing pira-pira wali. Nalikane kasepen ing pira-pira wali minan nasabi saking jalur nasab wal wala ilang saking jalur wala. Minan nasabi saking jalur nasab wal wala ilan saking jalur wala. Summa syara'al musannifu fi bayanil khitbah. Pun sekarang nyampe faslun. Faslun fima la yasihu an nikahu illa bih.
Sekarang pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi tolak ukur sah dan tidaknya nikah. Artinya ini nanti membahas tentang syarat rukunnya nikah. Agar sah nikah itu butuh yang namanya beberapa hal, yaitu rukun-rukun dan syarat-syarat. Yang pertama, wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin adlin. Wa fi ba'din nusakh biwaliyin dzakarin. Yang pertama, akad nikah tidak dihukumi sah kecuali dengan adanya wali yang adil. Akad nikah tidak akan sah kecuali dengan adanya wali yang adil. Itu dibahasakan tidak kecuali. Tidak kecuali itu dibahasakan hanya. Akad nikah hanya sah dengan adanya wali yang adil. Yes. Wa fi ba'din nusakh biwaliyin dzakarin. Di sebagian naskah pakainya bukan biwaliyin adlin, tapi biwaliyin dzakarin. Akad nikah hanya sah dengan adanya wali laki-laki. Artinya kata penyebutan walinya beda. Ada yang wali adil, ada yang wali laki-laki. Tapi sebenarnya wali itu memang harus laki, juga harus adil. Wa huwa ihtirazun 'anil unsa. Fa la tuzawwiju nafsaha wala ghairaha. Kata-kata wali laki-laki itu mengecualikan daripada seorang perempuan. Karena seorang perempuan punya hak, nggak punya kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, menikahkan orang lain. Artinya begini, Pak. Di dalam kitab takrib itu dibahasakan bahwa akad nikah itu tidak akan sah kecuali dengan adanya wali yang adil. Sebagian naskah kecuali dengan adanya wali laki-laki. Bahasa laki-laki itu untuk mengecualikan wanita, perempuan. Karena kalau perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan juga tidak bisa menikahkan orang lain. Artinya apa? Wanita itu dia menikah sendiri tanpa wali tidak bisa, menjadi wali nikahnya orang lain juga tidak bisa. Bahasanya dua. Fa innaha la tuzawwiju nafsaha wala ghairaha. Wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Ono arek wedok seneng ambek arek lanang, kadung kesemsem ambek Faruk. Siapa-siapa ambek Faruk. Tapi wong tuane enggak setuju. Orang tuanya nggak setuju, wis kabur jadi Faruk. Ya, ke zamannya Siti Nurbaya kabur aja jadi Faruk. Kabur, kok rabi dewi, tidak bisa, Pak. Wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Artinya apa? Keesahan wanita dalam akad nikah itu butuh yang namanya seorang wali laki-laki. Tidak bisa. Wanita nikah sendiri itu nggak bisa. Lek lanang itu cul-culan. Masih Faruk gak ada Pak Imam ini beres. Yang nggak bisa itu wanita, Pak. Wanita itu akad nikahnya tidak bisa dia laksanakan dengan sendirinya dia, tidak bisa. Tapi butuh yang namanya wali laki-laki. Karena seorang wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, jadi melangsungkan akadnya sendiri, juga tidak bisa menikahkan orang lain. Artinya dia tidak bisa menjadi wali daripada orang lain. Menarik wedok, bapaknya gak setuju, Gus. Gak kena ditekuk belas jadi Pak. Gak kena dipetung belas. Ibuke rada kena. Pokok dikai dhuwit ngono kena ibuke. Jare Faruk. Ini ada wanita, Gus, cocok pisan kula. Tapi bapaknya tidak setuju. Tidak bisa. Di diplomasi kaya apa gak kena. Kalau ibunya bisa. Apakah bisa, Gus, dipakai wali ibunya? Tidak bisa. Wali itu harus laki-laki. Tidak bisa wali perempuan. Karena perempuan itu tidak memiliki wilayah, tidak memiliki kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain. Yes. Wala yasihu aqdun nikahi aidun illa bihuduri syahidai adlin. Wa dzakara al-musannifu syarta kullin minal wali wasyahidaini fi qaulih wa yaftakirul wali wasyahidani ila sittati syara'ita. Kemudian yang kedua, akad nikah itu juga tidak akan sah kecuali dengan adanya
dengan hadirnya dua saksi laki-laki yang adil. Akad nikah itu juga tidak akan sah kecuali dengan adanya dua saksi laki-laki yang adil. Tanpa dua saksi, akad nikah tidak akan sah. Wes, berarti dalam akad nikah itu syaratnya yang pertama harus ada wali. Wali itu orang tua daripada pihak perempuan. Akad nikah itu harus ada dua saksi, di mana harus adil. Tanpa ada saksi, tanpa ada wali, pernikahan enggak, tidak sah. Terus bicul-culan siri, sak siri-siri nih, sak singit-singitane, mau sesembunyi apapun, sesiri apapun, tetap butuh wali. Pernikahan tetap butuh yang namanya saksi. Tanpa saksi, tanpa wali tidak sah. Wa dzakarul musannifu syarta kullin minal waliyyi wasyahidi fi qaulih wa yaftaqirul waliyyu wasyahidani ila sittati syara'it. Kemudian sekarang menjelaskan beberapa syarat terkait masalah wali dan juga saksi. Saksi dan wali dalam akad pernikahan itu nggak sembarang wali, nggak sembarang saksi, tapi harus 6 persyaratan. Kalau wali dan saksi itu memenuhi 6 persyaratan, maka akad nikahnya sah. Tapi kalau wali dan saksi dalam akad nikah itu tidak memenuhi 6 syarat ini, maka hukumnya tidak sah. Apa 6 syarat itu? Yang pertama, al-awwalu al-islam. Fala yakunu waliyul mar'ati kafiran illa fi ma yastasnihi. Yang pertama, wali dan saksi itu disyaratkan harus Islam. Wali dan saksi itu disyaratkan harus Islam. Maka tidak bisa wali seorang perempuan dalam akad nikah itu non-muslim, tidak bisa. Meskipun bapaknya non-muslim, cari wali yang muslim. Karena non-muslim tidak bisa menjadi wali. Begitupun non-muslim tidak bisa menjadi saksi. Misal, Faruk menikahi wanita, cewek, calon mempelai putri ini punya besti. Bestinya non-muslim. Konco raket, konco kental, boy. Mau pokoknya apa-apa sudah disaksiku, pokoknya. Tidak bisa. Non-muslim itu. Di samping non-muslim juga harus laki-laki sih. Tidak bisa. Harus muslim. Karena wali dan saksi daripada sebuah pernikahan itu disyaratkan harus Islam. Kecuali nanti beberapa kasus ada pengecualian nanti. Wasani al-buluhu fala yakun waliyul mar'ati saghiran. Syarat yang kedua, wali dan saksi dalam akad nikah itu harus sudah baligh. Harus sudah baligh. Maka wali dan saksi itu tidak bisa anak kecil. Saksinya dewe cilik durung balik, nggak bisa. Nggak bisa. Harus yang sudah balik. Karena syaratnya harus balik. Yang ketiga, wasalisu al-aqlu fala yakunu waliyul mar'ah majnunan sawa'un atbaqa jununuhu aw taqatta'a. Yang ketiga, syaratnya wali dan saksi itu yang ketiga harus berakal. Artinya akalnya normal, tidak gila. Maka tidak bisa menjadi wali atau menjadi saksi akad nikah orang yang gila. Entah gilanya itu gila yang sifatnya itbaq ataupun takottu. Gila yang sifatnya berlangsung terus tanpa putus, full 24 jam gak ada mandek gendeng terus. Ataupun gila yang sifatnya kadang-kadang. Kadang gila, kadang putus, kadang gila, kadang putus. Tetap ini tidak bisa menyandang status menjadi wali atau menjadi saksi. Warabi'u al-hurriyah fala yakunul waliyu abdan fi ijabin nikah wa yajuzu ayyakuna qabilan fin nikah. Syarat yang keempat, wali dan saksi itu harus orang yang merdeka. Wali dan saksi itu harus merdeka. Maka tidak diperkenankan wali dan saksi akad nikah itu merupakan seorang budak. Karena budak itu tidak bisa mengijab nikah.
tapi budak bisa mengkabul nikah. Apa tadi? Tidak bisa mengijab nikah, tapi bisa mengkabul. Kamu tahu mengijab ya? Tahu mengijab, bro? Ngijab, tahu ngijab? Loh, subhanallah. Ijab angkah tuka, saya nikahkan kamu. Itu jadi ngijab. Itu biasanya ijab nikah itu pada umumnya wali daripada si wanita. Nah itu kalau budak nggak bisa, karena itu tidak bisa mengijab pernikahan. Kalau dia mengkobul pernikahan, dia sing rabi kobil tu nikah, dia bisa meskipun budak. Paham? Budak itu nggak bisa mengijab nikah, kobul nikah itu bisa. Yes, itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, wal khamis adz-dzukura fala takunul mar'atu wal khunsa waliyaini. Syarat yang kelima, wali dan saksi itu diharuskan laki-laki. Maka tidak boleh saksi dan juga wali pernikahan itu seorang wanita, tidak boleh. Atau orang yang berkelamin ganda, tidak boleh. Si apa ya apa? Gak ya apa saksine bestine sing wedok. Gak bisa bagaimanapun, pokoknya yang jadi saksi temannya mempelai wanita. Silahkan temannya mempelai wanita. Yang penting laki-laki. Kalau perempuan itu nggak bisa jadi saksi, nggak bisa jadi wali. Wes. Yang kelima itu. Yang keenam, wasadisu al-adalah. Fala yakunul waliyu fasikon. Wastasnal musannifu min dalika ma tadammanahu qawluh. Yang keenam, syarat yang terakhir, wali dan juga saksi itu disyaratkan harus adil. Syarat yang keenam, wali dan saksi itu disyaratkan harus adil. Tidak bisa saksi dan wali pernikahan itu adalah orang yang fasik. Adil itu lawan katanya fasik. Adil itu apa, Gus? Adil itu apa? Bijaksana, apa harus di tengah-tengah, apa bagaimana? Adil itu didefinisikan dalam kitab barinya. Adil itu malakatun fin nafsi tamna'u min iktirafil kabair wa saghairil khissah kasariqatil luqmatin wa tatfi tamratin warradailil mubahah kal masyi hafiyan au maksyufar ra's. Yang namanya adil itu adalah tidak pernah melakukan dosa besar. Satu, adil itu tidak pernah melakukan dosa besar. Kalau pernah melakukan dosa besar, maka sifat adilnya hilang. Artinya fasik. Berarti dia tidak boleh jadi wali. Dosa besar itu apa? Ya kita tahu sendirilah. Dosa besar itu seperti zina, minum-minum, dan lain-lain. Itu dosa besar. Orang yang pernah melakukan dosa besar, maka dia sifat adilnya hilang. Kalau sifat adilnya hilang, berarti dia tidak boleh menjadi wali dan saksi. Satu, adil itu adalah melakukan dosa besar. Tidak pernah melakukan dosa besar. Yang kedua, adil itu tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Kamu pernah melakukan dosa besar? Nggak pernah. Kalau dosa kecil, rutin. Nah ini, sama saja. Dosa besar nggak pernah. Dosa kecil rutin setiap hari. Ngelengi bendina. Duit 10 juta gak duit. Tapi bendina rutin. Selawewu. Ya lama-lama jadi 10 juta. Apa maksudnya? Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar sekalipun, tapi dia rutin melakukan dosa kecil. Setiap hari. Terus-menerus melakukan dosa kecil. Sama. Maka sifat adilnya hilang. Karena dosa kecil yang terus-menerus dilakukan, itu lama-lama juga jadi besar. Maka sifat adilnya juga hilang. Iki Pak, lesson nomor 1, mungkin ada yang serodok lolos. Pernah melakukan dosa besar? Tidak pernah. Kalau rutin dosa kecil, wah itu setiap hari. Artinya awak dewe Pak, peluang memiliki sifat adil untuk yang kedua saja ini banyak yang nggak lolos.
Tapi rasan-rasan bendino, ngomong nih wong bendino, ngilokno wong, ngelarakne wong dan lain-lain. Itu lama-lama terus-menerus dilakukan menjadikan sifat adilnya hilang. Yang kedua itu. Yang ketiga, lebih-lebih. Apa yang ketiga, Gus? Yang ketiga itu adalah adil itu tidak terus-menerus melakukan perilaku yang mubah, perilaku yang legal, tapi dianggap tidak pantas. Yang ketiga, melakukan terus-menerus perilaku yang mubah tapi dianggap tidak pantas. Haram tagus gak haram, dosa tagus gak dosa, cuma rodail mubahat. Rodail mubahat itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang sebenarnya boleh tapi dianggap tidak pantas. Contohnya apa? Yang ini kita punya contoh kal masyi hafian. Jalan kaki dengan kondisi hafian, melaku medi. Ngerti medi ya, Pak? Nyeker. Bahasa Jawa ini nyeker. Tahu nyeker? Tahu. Tapi gak terus-terusan. Terusannya nomor loro. Au maksyufar ras. Jalan-jalan dalam kondisi kepala terbuka tanpa penutup kepala ngene. Tahu? Ya pendino. Kopiane jarang-jarang, paham gue? Namanya rodail tapi mubahat. Ini sesuatu yang boleh, nggak dosa ya, tapi dianggap tidak pantas. Yang itu bisa menyebabkan sifat adil kita hilang. Contoh lagi, wa aklis ghairi suqiyin fi suqin. Orang yang bukan orang pasar makan di pasar. Mangan nang warung. Saiki sapa Pak pertanyaan sing ra ngono. Rambutnya gak tahu dibuka, kepalanya tidak pernah dibuka, tidak pernah makan di warung. Sapa ta Pak? Sehingga yang ketiga ini semakin sempit ruang kita untuk lolos dalam kategori adil. Padahal syaratnya orang yang boleh jadi wali, orang yang boleh jadi saksi, kalau tidak adil, kalau fasik tidak boleh menjadi wali. Pun ada beberapa pengecualian di sini. Tentang tadi, syaratnya 6 tadi. Pertama, Islam. Kedua, berakal. Keempat, merdeka. Kelima, laki-laki. Keenam, adil. Dari 6 syarat itu ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang pertama, illa annahu la yaftakiru nikahud dhimmiyah ila islamil wali. Pengecualian pertama, kalau mempelai wanita itu non muslim dhimmi, kafir dhimmi. Kalau mempelai wanita itu kafir dhimmi, maka tidak harus walinya muslim. Yes. Kalau mempelai wanita itu kafir dhimmi, non muslim dhimmi, maka tidak perlu walinya muslim. 1. Wala yaftakiru nikahul amati ila adalatis sayyid fayajuzu ayyakuna fasikon. Yang kedua, pengecualiannya, kalau yang menikah itu mempelai wanitanya budak, kalau yang menikah mempelai wanitanya itu budak, maka tidak perlu sayyidnya merdeka. Tidak perlu sayyidnya adil. Meskipun nggak adil nggak masalah. Meskipun fasik. Wa jami'u ma sabaqa fil wali yu'tabaru fi syahidain nikah. Semua syarat yang sudah disebutkan tadi, 6 syarat tadi, itu tidak hanya berlaku pada wali nikah saja, tapi juga disyaratkan pada saksi nikah. Wa amal ama fala yakdahu fil wilayati fil asoh. Terus kalau misalkan walinya buta gimana? Apakah tetap boleh jadi wali tapi kondisinya buta? Maka dikatakan di kitab Fathul Qorib ini bahwa kebutaan, mata yang tidak mampu melihat, itu tidak menghapuskan hak untuk seseorang menjadi wali menurut pendapat yang kuat. Sehingga kalau ada mempelai wanita, bapaknya itu misalkan buta, mohon maaf, bapaknya tetap bisa jadi wali. Tuh, mosok wali dia buta, gak keliru. Lalu apa keliru? Karena urusan akad nikah itu urusan suara.
Akad nikah itu yang penting suara. Ngono lho. Faslun wa aulal wilayah ay ahakul awliya bitazwij al-ab thummal jad abul ab. Sak mangke bab yang menjelaskan tentang wali. Ini penting, Pak. Apa tak takon ya gitu. Leona ada wedok, kalau ada wanita nikah, walinya siapa? Kalau bapaknya nggak ada. Saudaranya siapa? Saudaranya bapak. Orang awam itu punya pandangan, Pak, bahwa paling berat jadi wali itu pertama bapak. Kalau bapaknya tidak ada, itu saudaranya bapak. Pak Li, Pak Di, ini tuh, paman, salah. Delon kita. Faslun wa aulal wilayah ay ahaqul auliya bitazwij. Sekarang fase bab yang menjelaskan tentang hak menjadi wali, mulai urutan yang pertama. Siapakah orang yang paling berat menjadi wali? Siapa saja? Nah ini. Urutannya siapa saja? Nah, ini namanya. Dari urutan wali ini nanti bisa disimpulkan bahwasannya wafit ta'bir bi'af'ali tafdil isyaratun ila annal wilayata sabitatun lil jami'i ma'at tartib la sabitatun li kulli wahidin ala tartib wa qawlu ay ahakul awliya bitazwij bayanun li ma'nal awlawiyah wa afada bidzalik annal murada bi al-wujub al-muqtadi li adamis sihah law aqada ghairul muqaddam. Itu dulu Pak, penting. Kata-kata orang yang paling berhak, rungok nih. Kata-kata orang yang paling berhak menjadi wali itu memberikan pemahaman. Itu memberikan pemahaman bahwa kalau nanti urutan ini dilanggar. Halo. Kalau urutan ini nanti dilanggar, maka akad nikahnya tidak sah. Ini penting, Pak. Rungok nih, ini fatal. Akad nikah itu bahaya. Bahasa wa aulal wilayah. Orang yang paling berhak menjadi wali. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, seterusnya. Itu menunjukkan, memberikan pemahaman bahwa kalau sampai urutan ini nanti dilanggar, maka dampaknya adalah ada musihah. Pernikahannya menjadi tidak sah, lau aqada ghairul muqaddam. Pernikahannya tidak sah andai kata yang mengakadkan, yang melakukan akad nikah, yang menjadi wali dalam akad nikah, itu yang tidak semestinya urutannya. Paham ya? Sekarang mulai urutan. Yang pertama, orang yang paling berat menjadi wali itu adalah bapak. Bapaknya si wanita. Bapak, coba takok nengku, bapak sapa Gus jare, Pak. Ngono iso mbok pikir nyapa to. Bapak sing wedok nyapa bapak sing lanang mikir bareng. Bapak nomor 1 bapak. Maka kalau ada bapak, selain bapak, entah itu paman, entah itu kakek, entah itu kakak, wis karepe, semuanya nggak bisa jadi wali. Dan kalau mereka menjadi wali padahal ada bapak yang urutannya nomor 1, maka akad nikahnya tidak sah kecuali dengan cara taukil. Paham tuh? Taukil nopo? Subhanallah. Kok ngaji fikih sik kae ta subhanallah. Taukil itu mewakilkan. Tengok nih. Urutan wali nikah pertama itu adalah bapak. Maka kalau ada bapak, sedangkan yang menjadi wali nikah itu selain bapak, entah itu kakek, entah itu paman, entah itu kakaknya, adiknya, ponaannya, maka pernikahannya tidak sah kalau mereka yang jadi wali, kecuali mereka mendapatkan taukil, mendapatkan wali wakil dari bapaknya. Paham? Paham mesti? Jadi bapaknya gini, aku gak ngakad wis. Ngono.
Moro jare pamane, aku ae sing ngakatno ngono. Aku ya padha waline kok. Hah? Bapak wali, paman juga wali. Aku saja yang mengakatkan. Bisa nggak Gus? Nggak sah. Loh, kan paman juga termasuk wali. Termasuk wali tapi dalam urutannya. Kalau tidak sesuai urutannya, ada yang nomor satu kok yang nomor lain jadi wali, maka tidak bisa kecuali dengan adanya taukil. Taukil itu pasrah nih Pak. Saya wakilkan kepada kamu hak saya untuk menjadi wali nikah. Paham bro? Artinya ini Pak, taukil itu tidak perlu paman. Wong becak pinggir dalan ya iso. Hah? Wong becak pinggir dalan di Jawil Pak De. Bayaran Pak De 200 Pak De. Anakku rabekno. Kira perlu paman, orang perlu kakek, nggak perlu saudara, siapapun bisa kalau ditaukil. Maka dari itu penting untuk mengetahui urutan-urutan ini, karena urutan ini betul-betul fungsi. Ketika tidak difungsikan, yang menikahkan tidak sesuai urutannya, maka akad nikahnya menjadi batal ketika tanpa taukil. Paham ya? Yang pertama, urutan menjadi wali itu adalah bapak. Kalau bapak nggak ada, summal jad abul ab. Kalau bapak nggak ada, yang menjadi wali adalah kakek dalam kurung bapaknya bapak. Yang pertama, yang menjadi wali nikah itu bapak. Kalau bapak nggak ada, maka kakek. Kakek itu dalam kurung bapaknya bapak. Kalau bapak itu nggak ada, duduk paman tuh. Tapi bapaknya bapak, kakek. Semisal bapaknya bapak itu ada, yang menikahkan itu paman, pertanyaannya, sah nggak akad nikahnya? Hah? Akad nikahnya sah nggak? Nggak sah. Karena tidak sesuai urutannya. Kecuali kalau orang yang semestinya menikahkan, yaitu bapaknya bapak, mewakilkan kepada paman. Kalau tanpa taukil, tidak sah. Karena al-muqaddam bil wilayah, tidak ada taukil. Paham, Ruk? Ini penting, Ruk. Nah, buktinya mau orang ngerti. Gak apa-apa, sopo, paman. Dulure bapak. Loh, dulure bapak moro-moro ngakatno, gak oleh taukil tuh kok bapaknya bapak. Gak sah. Karena tidak sesuai urutannya. Karena tidak aulal wilayah. Paham? Yang pertama bapak. Yang kedua bapaknya bapak. Setelah bapaknya bapak, yo kalau ada bapaknya bapak. Syukur terus ke atas, paham ya? Jalurnya ke atas. Yang ketiga, summal lil ab wal walau abbar bisyakik lakana aula. Yang ketiga, saudara kandung. Saudara kandung. Saudara kandung itu saya seibu. Kalau kakek nggak ada, untuk susu paman, saudaranya sendiri. Kalau ada saudaranya sendiri, saudara kandungnya mempelai wanita. Paham? Bapak Faruk misalkan nggak ada, Farah itu kalau nikah, adikmu itu kalau nikah, yang jadi wali bapaknya bapakmu. Sudah tidak ada, Gus. Kalau nggak ada berarti kamu. Masuk Pak Demu atau Pak Lekmu, aku aja sing ngakati lu, gak iso. Aku sing wae dadi wali. Aku yang menikahkan. Kecuali kalau Pak Lekmu dapat taukil dari kamu. Saya wakilkan akad nikahnya adikku, saudara perempuanku kepada kamu. Karena yang ketiga urutannya adalah saudara laki-laki kandung. Yang keempat, saudara laki-laki tsummal lil ab. Saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah. Yang kelima, anak laki-lakinya saudara kandung. Anak laki-lakinya saudara laki-laki kandung. Ponaan lanang teko dulur lanang. Setelah itu anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah. Anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah. Setelah itu
Nomor berapa berarti? Bapaknya bapak. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-lakinya saudara laki-laki kandung, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, paman kandung. Paman kandung. Paman adik kandung barang, Gus. Paman kandung itu berarti saudara laki-lakinya bapak seayah seibu. Yang kedelapan, paman seayah. Paman seayah. Yang kesembilan, anak laki-lakinya paman kandung. Yang kesepuluh, anak laki-lakinya paman seayah. Terus kan? Paham? Kamu kalau ngaji Fathul Qorib begini, kamu jadi tahu bahwa paman itu urutannya nomor belakang, nomor kesekian, nomor ketujuh. Dimana kalau ujuk-ujuk bapak gak ada, paman jadi wali, saya nikahkan kamu dengan itu nggak sah kalau paman tidak dapat taukil dari orang-orang yang urutannya sebelum paman. Entah itu kakek, entah itu saudara laki-laki, entah itu saudara keponakan dari saudara laki-laki. Kalau paman nggak dapat taukil dari mereka, otomatis akad nikahnya tidak sah. Paham? Penting, Pak. Nah, paman itu masuk dalam daftar wali, tapi nomor urutnya sekian. Kalau dia tiba-tiba jadi wali, padahal nomor urut sebelumnya masih ada, tanpa dapat taukil dari mereka, maka akad nikah yang dilakukan oleh dia tidak sah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa idza udimatil asabatu minan nasab fal maulal mu'tiq adz-dzakaru summa asabatu ala tartibil irthi. Kalau semua yang disebutkan tadi sampai 10 nomor nggak ada, Guys. Bapak nggak ada, kakek nggak ada, saudara laki-laki kandung nggak ada, saudara laki-laki seayah nggak ada, anak laki-laki saudara laki kandung, saudara laki seayah nggak ada, paman kandung, paman seayah, anaknya paman sekandung seayah, nggak ada semuanya. Maka siapa? Kalau kebetulan mempelai wanita ini budak yang dulu dimerdekakan, maka yang jadi wali adalah majikan yang memerdekakan. Kalau majikan yang memerdekakan sudah ada, maka ahli waris asobanya majikan laki-laki yang memerdekakan. Kira penting-penting banget, ora enek. Majikan laki-laki yang memerdekakan, kalau enggak ahli warisnya. Amal maulatul mu'tiqa idza kanat hayyatan fayuzawwiju atiqataha man yuzawwijul mu'tiqa bitartibis sabiq fi awliya'in nasab. Kalau majikan perempuan yang memerdekakan, maka dia tidak bisa menikahkan. Karena perempuan toh, Pak. Perempuan yang memerdekakan, dia tidak bisa memerdekakan wanita yang dimerdekakan. Melainkan yang bisa adalah orang yang bisa menikahkan kepada majikan itu. Bingung tau? Ada cewek, dulu dia budak, dimerdekakan sama majikannya perempuan. Apakah ketika ini walinya habis semuanya? Maka apakah majikan perempuan jadi walinya? Gak bisa. Terus siapa yang menjadi walinya ini? Yang menjadi walinya ini ya walinya ini. Bapaknya ini, saudara perempuan, saudara laki-lakinya ini, kakeknya ini, dan lain-lain. Karena ini juga perempuan. Ini nggak bisa jadi walinya ini. Yang bisa siapa? Ya walinya ini. Ngono lah. Yes, pokoknya ini dan ini. Paham, alhamdulillah rapam ya wis. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa idza matat al mu'tiqatu zawwaja atiqataha man lahul wala'u 'alal mu'tiqa summa ibnuhu summa ibnu ibnihi. Ya ini konsepnya sama. Sama lah, Pak. Kurang lebih sama. Tsummal hakim yuzawwiju inda faqdil awliya minan nasab wal wala. Kalau misalkan semua wali, 10 wali dari jalur nasab, tadi kan jalur nasab yang itu nggak ada, Gus. Kemudian dari jalur
majikan, dia juga bukan budak. Kalau belas berarti wali ini. Kalau nggak ada sama sekali siapa yang jadi wali? Maka kalau walinya itu sama sekali tidak ada, entah dari jalur nasab ataupun dari jalur wala, jalur kemerdekaan, maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Tahu wali hakim loh? Tahu wali hakim loh? Loh, wali hakim itu panggil KUA. Kalau nggak panggil KUA, panggil kiai. Pokoknya wali hakim. Wali hakim itu orang lain yang tidak ada jalur nasab dengan si mempelai wanita, cuma menjadi wali karena kebetulan tidak ada wali dari jalur nasab. Nggak perlu taukil, Gus. Nggak perlu. Siapa sih nggak taukil? Siapa yang mau mewakilkan? Orang nek KB 10 kok mewakilkan? Mewakilkan itu kalau mereka ada, urutan nomor sebenarnya ada, tapi hendak dipasrahkan kepada yang lain selain urutannya atau kepada orang lain bahkan, maka itu butuh yang namanya taukil. Thumma syara'al musannifu fi bayanil khitbah. Thumma syara'al musannifu fi bayanil khitbah. Sakmenten lanjut besok pembahasannya tentang lamaran. Ila akhirih wallahu a'lam bishawab.